Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang materi kita yang kedua yaitu bab kedua tentang listrik statis. Setelah minggu kemarin kita sudah belajar listrik dinamis. Listrik statis atau artinya itu listrik diam. Mengapa kita mempelajari listrik yang diam? Padahal listrik itu bergerak. Karena pada bab listrik statis itu kita hanya membahas tentang muatan listrik, sesuatu yang terdapat di dalam muatan listrik itu dan gejala-gejalanya, hanya itu ya. Nah, sebelum masuk ke materi yang banyak-banyak nanti, kalian harus tahu yang pertama, dalam listrik itu ada istilah muatan listrik. Muatan listrik yang disimbolkan dengan huruf Q kecil atau Q besar. Satuannya adalah kolom, tetapi muatan listrik itu ukurannya sangat kecil sehingga sering menggunakan satuan dalam mikrokolom yang akan dikonversikan menjadi kolom menjadi 10 pangkat min 6. Jadi 1 mikrokolom itu 10 pangkat min 6 kolom. 1 nanokolom itu dikali 10 pangkat min 9 kolom. 1 pikokolom itu dikali 10 pangkat min 12 kolom. Itu sampai satuan muatan listrik. Nah, muatan itu adalah suatu partikel atau suatu benda, suatu zat ya. Dia terdiri dari dua jenis yaitu muatan positif dan muatan negatif. Jadi kalau ada muatan yang berbeda jenis didekatkan, itu akan terjadi gaya tarik menarik. Muatan positif dan muatan negatif maka terjadi tarik menarik. Sedangkan muatan yang sejenis, contohnya ini, muatan positif dan positif, itu akan terjadi tolak menolak. Jadi arah gayanya seperti ini nih. Nah, tanda panahnya menolak, menjauh. Kalau ini menarik, mendekat. Nah, karena ada istilah tarik menarik dan tolak menolak, pasti mereka punya gaya. Makanya sama kolom dibuatlah persamaan gaya kolom. Ini materi yang pertama, kita mempelajari tentang gaya listrik atau gaya kolom. Gaya listrik atau gaya kolom yang dirumuskan sebagai F sama dengan K kecil per K besar dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Q1 Q2 itu maksudnya muatan ke-1 dan muatan ke-2. Ingat, gaya itu terjadi minimal pada dua muatan. Jadi ada Q1, ada Q2. Nggak mungkin sendirian Q dia bergaya kan. Nah, pasti ada muatan yang lain. Makanya dia bergaya. Nah, K kecil itu adalah konstanta kolom yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 yang didapat nilai ini dari 1/4 pi epsilon 0. K besar itu konstanta di elektrik bahan. Maksudnya apa? Setiap benda, semua bahan, semua benda itu mempunyai sifat kelistrikan. Sifat kelistrikan tergantung jenis bendanya. Nah, sifat kelistrikan bahan itulah yang dinamakan konstanta di elektrik. Nilainya antara bisa 1, bisa 2 dan seterusnya. Nah, ini khusus untuk udara atau ruang hampa, K-nya sama dengan 1. Itu kalau benda atau muatan diletakkan di udara atau di ruang hampa. Jadi karena K besarnya sama dengan 1, selanjutnya rumus yang sering umum kalian lihat, K-nya ini ditutup. Nah, jadi tinggal K kecil aja. Gitu. Kalau di soal tidak disebutkan di konstanta di elektrik atau tidak disebutkan di medium di mana gitu, maka dianggap di udara 1. Nah, sekarang Ibu kasih contoh langsung. Kalau kita punya dua muatan positif dan muatan negatif. Ingat, gaya kolom, apapun gaya itu harus terjadi pada dua benda. Punya muatan positif, Ibu kasih nama Qa, dan ini muatan negatif dikasih nama Qb. Terus berada pada jarak R, maka si A ini akan melakukan gaya tarik, namanya FAB. Sedangkan B melakukan gaya FBA. Apa maksudnya FAB dan FBA? FAB itu gaya yang dikerjakan si A karena B.
gaya yang dikerjakan muatan A karena adanya muatan B. Kalau nggak ada muatan B ya dia nggak bergaya, gitu kan. Nah, gitu juga si B. FBA maksudnya apa? Gaya yang dikerjakan B karena adanya si A. Nah, arahnya berlawanan karena si FAB ketarik ke B, FBA ketarik di A karena dia berlawanan jenis. Nah, sekarang coba langsung kita masukkan soal. Misal, QA Ibu kasih nilai 10 mikrokolom. QB kan negatif 8 mikrokolom. R anggap aja 1 ya, anggap 1, misal 1 meter, ingat jaraknya dalam meter. Kita masukkan rumusnya. Kalau di soal ini nggak diketahui di mana, anggap di udara. Jadi rumus yang kita pakai langsung FAB sama dengan K kali QA QB per R kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya 10 mikrokolom. 10 mikrokolom itu 10 pangkat min 6. 8 kali 10 pangkat min 6 QB-nya. Bu, negatifnya nggak dimasukin, nggak usah. Dalam perhitungan gaya, tanda ini hanya untuk menentukan gambar. Sedangkan dalam rumus, tanda negatif positif jangan dimasukin, dalam positif saja. Per R kuadrat per 1 kuadrat. 9 kali 8, 72. 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat 10. Dengan 10 pangkat 12 ya. Jadi 10 pangkat min 2. Sehingga hasilnya gayanya 0,72. Soal cum 2. Nah, sekarang soal yang ketiga, soal yang kedua. Kalau dia misalkan 3 muatan. 3 muatan, ini A, ini B, ini C. Kita kasih jarak 20 cm masing-masing. Ini A itu 8 mikrokolom, di B 4 mikrokolom, di C 6 mikrokolom. Yang ditanya misalkan gaya di A. Gaya di A berapa gitu kan? Gaya di A berapa? Jadi di sini tuh gayanya berapa? Ya, di muatan A ini berapa? Nah, muatan A ini mendapat gaya dari mana? Dari B. Positif, negatif, tarik menarik, jadi arahnya ke sini. Ini F A B. Nah, ini muatan A mendapat gaya selain dari B kan dari C juga tuh. Ini positif, itu positif. Gimana positif dan positif? Tolak menolak. Tolak menolak berarti arahnya ke sana. F A C. Maksudnya menolak itu kan si A itu menjauhi si C gitu loh. Kalau dia ke sini kan berarti mendekat. Kalau ke sini, nah lari ke sini kan berarti menolak itu. Berapa di FA? Nah, di FA ini bekerja berapa gaya? Ada 2 gaya. FA sama dengan FAB dikurang FAC. Ya. AB-nya ke kanan, AC-nya ke kiri. Nah, atau kita cari satu-satu dulu. Ini kan udah kan, kita cari satu-satu. FAB. FAB itu berarti K kali QA kali QB per RAB kuadrat. RAB itu maksudnya apa? Jarak antara A dengan B. Masukkan 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya 8 kali 10 pangkat min 6. B-nya 4 kali 10 pangkat min 6 per 20 cm jadiin meter. 2 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Ingat dikuadratkan. Sama dengan 9 kali 8 72. 4 dengan 2 kuadrat kan, coret ya. 72 kali 10 pangkat min 9 dengan ini min 9 dengan min 12. Min 3 ya. Min 3 Newton. Itu. Terus min 3 dibagi ini, dibagi
min 2 dibagi 10 pangkat min 2 jadinya min 1. Nah, min 1. Sorry, ini Newton. Ini min 1 ya. Nah, sekarang F kita cari apa? FAC. FAC sama dengan K QA QC per RAC kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, QA nya 8 kali 10 pangkat min 6, C nya 6 kali 10 pangkat min 6 per R nya sama 2 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Nah, sama dengan berapa ini? 972 dikali 6. 72 dikali 6. Oh, kalau enggak gini aja. Ini 72 kali 6 kali 10 pangkat jelek tulisannya. 9 pangkat min 3 per ini kan 4 ya. 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan di ini 72 dengan 20 ya, sama dengan 27 7 kali 10 pangkat min 1. Nah, sekarang baru kita masukkan ke rumus ini, atau bisa langsung kalian masukkan sini, atau untuk nentuin arah, karena gaya itu adalah arah. Untuk nentuin arah yang besar ya, mengikuti arahnya, mengikuti nilai yang besar, arahnya mengikuti gaya yang besar. Nah, berarti FA sama dengan FAB dikurang FAC 72 kali 10 pangkat min 1 dikurang 27 kali 10 pangkat min 1 ketemu 4,5 Newton. Arahnya ke mana? Searah FAB. Demikian.